Untuk menunjukkan bahwa perintah ini sebetulnya memang dari pusat, kami punya sejumlah screenshot. Sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi agar komunikasi dengan admin Sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan Partai Gelora. Sejak 2011 dia nyanyi hanya ngajar pejabat yang ada di luar. Semua dinyanyiin sama dia. Nah sekarang dia mau ganggu saya gitu loh. Maksudnya itu supaya saya diem kan, saya hajar gitu. Saya nggak mau diem gitu. Dan kita akan terus. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Bunyinya begitu ya. Itu sesuai dengan kesepakatan kita bernegara, itu urusan KPU, bukan urusan pemerintah. Itu bunyi Undang-Undang Dasar, independen. Pemerintah tidak ikut campur. Ini skandal sudah menyimpang. Dan dia insya Allah nggak akan ketemu bukti. Itu aja kan, saya nggak mau bisnis kok. Koalisi masyarakat sipil akhirnya buka-bukaan mengenai dugaan manipulasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 di hadapan anggota Komisi 2 DPR RI. Salah satu bukti percakapan menyebutkan peran istana. Namun dalam forum yang berbeda, Komisi Pemilihan Umum membantahnya. Langsung tunjuk-tunjuk, itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Kan total 100% urusannya KPU. Tentu kami menyadari bahwa kalau ada paksaan, ada intimidasi, tentu kami tidak sampai ke sana karena KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota kan bagian dari keluarga besar kami. Jadi menjadi perhatian lah, tidak sampai kepada arah itu. Terlihat sangat jelas gitu bahwa kerja dari penyelenggara pemilu kita ini sangat bermasalah. Yang diarahkan atau istilah mereka itu diinstruksikan adalah seluruh partai politik kecuali Partai U. Jadi kalau partai umat itu ya seperti di NTT misalkan, itu ada pengurusnya yang menyatakan buat surat pernyataan bahwa dirinya udah nggak sanggup lagi untuk melanjutkan verifikasi faktual. Jadi kalau ada tujuan menggagalkan, ini narasinya siapa gitu loh, karena faktanya tidak begitu. Saya katakan kepada Pak Jokowi, hati-hati, apapun yang Anda lakukan pasti ada yang menggugat. Sebab itu saya katakan KPU harus berkonsisten bekerja dengan bertanggung jawab. Dan insya Allah kalau itu untuk pemilu yang akan datang berjalan baik dan lancar. Partai Gelora besutan ex-politikus PKS Anies Mata disebut-sebut menjadi salah satu partai yang diduga dikondisikan lolos menjadi peserta pemilu 2024. Kenapa yang jadi korbannya orang-orang baik? Kenapa orang baik masuk ke situ jadi punya masalah? Kita semua jadi korban. Orang tahu juga partai politik ini sekarang bingung karena ada privilege orang-orang tertentu yang mengatakan ini lebih enak buat segelintir orang. Tapi akhirnya ada yang jadi korban kan? Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menepis tudingan yang dia sampaikan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Kumai ketika melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat 11 Januari. Selain membawa 4 bukti Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang berusaha meloloskan Partai Gelora agar ikut pemilu 2024, Hadar juga mengungkapkan adanya intervensi dari Istana dan Mahfud MD. Mahfud pun menjelaskan komunikasinya dengan KPU sebatas mengingatkan agar penyelenggara pemilu tersebut bekerja secara profesional. Dia pun membantah jika sampai harus melakukan intervensi keputusan KPU perihal partai yang lolos dan tidak. Dia menyayangkan mengapa koalisi sipil tidak mengkonfirmasi dahulu masalah tersebut sebelum melemparkannya menjadi isu publik. Saya juga masih punya SMS dan data komunikasi saya dengan Sekjen KPU tanggal 10 November 2022 itu. Sebab setelah saya telepon, dia mengirimkan data hasil verifikasi. Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu pada saya. Jangan sampai ada orang yang memberikan info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi. Ujar Mahfud ketika dikonfirmasi media di Jakarta Kamis 12 Januari. Mahfud mengakui jika ia sempat menjalin kontak dengan KPU ketika ramai tudingan ada partai tertentu sengaja diloloskan dan partai lainnya dicoret. Dia menyampaikan pesan kepada KPU saat itu adalah agar bekerja secara profesional.
Betul, saya kontak ke KPU, tapi untuk meluruskan KPU, tanggal 10 November 2022 saya menelpon Sekjen KPU, Pak Bernard, sama sekali bukan untuk meminta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu, kata Mahfud MD. Mahfud menerangkan kalau itu muncul desas-desus KPU mendapatkan pesanan dari kekuatan luar yang meminta partai tertentu lolos dan satunya digenjot. Atas hal itu, saya menelpon Sekjen mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar, ujar mantan Ketua MK tersebut. Menurut Mahfud MD, setelah publik ramai membicarakan ketidakprofesionalan KPU terkait proses verifikasi faktual, ia bertemu dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di sebuah acara peluncuran TV Pemilu. Kepada Hasyim, Mahfud juga menyampaikan pesan yang sama. Saya bilang kepada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional, dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil. Itu yang saya lakukan, yakni mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu, dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU, ujarnya. Melihat hal ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah membantah tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Perwakilan Koalisi Hadar Nafis dari Network for Democracy and Electoral Integrity atau NetGrid membawa 4 bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum ke Komisi 2 DPR pada Rabu 12 Januari. Bukti kecurangan tersebut adalah perintah Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Komisioner KPU Pusat lainnya yang menginstruksikan KPU Provinsi untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi faktual. Hadar membawa bukti chat WhatsApp berupa perintah KPU Pusat agar Partai Gelora bisa ikut pemilu 2024 karena permintaan istana. Fahri pun balik menuding Hadar pernah melakukan perbuatan curang ketika menjadi komisioner KPU periode 2012-2017. Dia curiga dengan motivasi Hadar yang sengaja ingin menjatuhkan Partai Gelora. Sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu, sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang memimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah Partai Gelora. Dengan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut, ujar Fahri Hamzah ketika dikonfirmasi Republika.co.id. Jakarta, Kamis 12 Januari 2023. Ia heran dengan manuver koalisi sipil yang melapor persoalan KPU ke Komisi 2 DPR. Apalagi dalam laporannya kumpulan lembaga swadaya masyarakat tersebut membawa-bawa nama istana. Kita ajak debat adu pikiran, malah main belakang mau main jegal. Kita kritik sistem pemilu, malah para mantan curang sekongkol dengan pemain lama. Partai Gelora tidak takut hadapi konspirasi mereka. Marah karena gagal hentikan langkah kami, sekarang mau perang terbuka. Ayo, ucap Fahri Hamzah. Ex-wakil Ketua DPR itu pun balik menuduh ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menggagalkan Partai Gelora untuk ikut pemilu 2024. Menurut dia, pihak tersebut khawatir jika nanti partainya menang, maka bisa membawa perubahan berarti bagi perjalanan bangsa ini. Mereka takut dengan gelombang rakyat yang akan menuntut pembaharuan total dalam cara kita bernegara melalui Partai Gelora. Karena takut hukum tegak, korupsi dan segala kejahatan hilang, mereka takut Indonesia bersatu mengubah nasib menjadi kekuatan yang diperhitungkan, ucap Fahri. Sebelumnya, rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 2 DPR dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat sebenarnya berlangsung terbuka. Wartawan pun bisa meliput dengan bebas kegiatan tersebut, namun tiba-tiba semua berubah. Hal itu terjadi ketika Hadar Nafis Kumai dari Network for Democracy and Electoral Integrity membeberkan bukti-bukti kecurangan komisioner dan pemimpin KPU yang salah satunya memerintahkan agar Partai Gelora diloloskan ikut menjadi peserta pemilihan umum atau pemilu 2024. Mendadak Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia langsung mengubah rapat menjadi tertutup bagi wartawan saat rapat masih terbuka.
Hadar menjelaskan temuan dengan kecurangan, bukti-bukti, dan keterlibatan lembaga negara seperti Istana dan juga Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenko Polhukam. Ketika mendengar ada nama lembaga negara lain disebutkan perwakilan koalisi, Doli pun langsung memotong penjelasan Hadar. Politikus Partai Golkar tersebut meminta rapat dilanjutkan secara tertutup. Hadar pun sempat memprotes dengan keinginan Doli mengubah rapat menjadi tertutup. Pasalnya temuan dugaan manipulasi data itu merupakan informasi publik sehingga rapat sebaiknya tetap terbuka. Namun Doli bergeming. Dia beralasan rapat harus digelar tertutup karena temuan koalisi menyebutkan nama sejumlah institusi yang juga belum dikonfirmasi.